Sadar tidak ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil begini, saya mampu, saya kuat, begitu ndak kira-kiranya? Malu mestinya ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka, kita lemah, dhaif. Siapa yang paling bisa menolong? Hanyalah Engkau ya Allah. Seandainya dia penyakitan, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanyalah Engkau ya Allah. Adapun kita kena penyakit, kita ridho, untuk menambah keridhaan pahala kita ikhtiar, entah itu minum obat. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mempunyai kesyirikan di dalam minum obat atau datang ke dokter. Kalau saya tidak datang ke dokter si A, mana mungkin saya sembuh. Ini bahaya. Jadi maaf saja, kalau mau berbicara syirik, kuburan jadi sasaran saja, jangan. Oh, kalau kita tidak makan, mati. Apa yang menentukan mati? Hidup, nasi. Atau yang menyembuhkan penyakit kita ini obat? Mana? Bukan Tuhan. Ikhtiar untuk menemukan, kita kenal kepada yang menyembuhkan. Itu obat-obatan. Ketika kita makan sudah sampai tidak? Kenal kepada yang memberi kenyang atau hanya dapat kenyang? Itu satu contoh. Coba kalau kita makan, belajar kenal kepada yang memberikan kenyang. Siapa? Allah wahdahu la syarikalah. Bimbingan, tarbiyah dalam suratul Fatihah untuk kita semuanya. Sudah tahu masalah hal ini? Maka ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman apa? Itu milikmu, itu hakmu. Kepedulian kita sejauh mana dalam mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Lafadznya juga pakai jamak, bukan ihdini, tapi menggunakan apa? Ihdina, maknanya aja tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah itu untuk pribadi? Peduli antar kita, al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau tahu benar masalah ihdinas siratal mustaqim, tidak ada antar muslim itu ribut saja, tidak ada ikhtilaf, khilafiyah itu kecil, tapi lebih akrab, lebih menjalin, saling menghargai di antara satu sama yang lain. Sebab setiap sholat kami sadar saling mendoakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan untuk akhirat saja. Tunjukkanlah kami, mungkin yang dagangannya masih pasar sepi dan sebagainya, atau mengalami problema dalam hidup dan sebagainya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ekonomi kami, saudara-saudara muslim kami khususnya, jalan yang beruntung, jangan sampai menempuh jalan kerugian dalam berekonomi. Ketika kita mendoakan, ingat dunia pertanian juga, semua petani-petani kita muslim khususnya, umumnya pada bangsa ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam dunia pertanian, sehingga dengan yang baik kita akan menjadi negara, bangsa yang mempertahankan ketahanan pangan. Bukan sekadar kita bicara tentang ketahanan pangan saja, tapi kita dilambari fondasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena negara kita itu luar biasa dengan Pancasilanya, dengan apa sila pertama, ketuhanan yang maha. Loh, itu hebatnya di situ. Ikhtiar tetap ihdinas siratal mustaqim. Saudara kita yang di rumah sakit mungkin masih sakit, atau dalam sakaratul maut, banyaknya dosa doa kita ini hingga mencapai martabat husnul khatimah,
karena doa tunjukkanlah jalan yang lurus saudaraku yang masih sakit ya Allah, semoga diampuni dan mendapatkan husnul. Sangat luas kalimah ihdina, bukan untuk mendoakan umat Islam atau untuk bangsa Indonesia saja, tapi yang dari Haramain, Afrika, semua tercakup dalam kalimah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Hebatnya itu diantaranya. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang demikian, ya luar biasa. Itu pun di dalam membaca suratul Fatihah tidak bisa kita akan menafsirkan dengan otak hasil kepala sendiri. Harus kita punya guru hingga tahu dan sebagainya. Wudhu pun sama, harus punya guru. Itulah diantaranya kalau kita as-safinatu kal syariatu kasafinah, bahwa syariah itu seperti perahu. Jadi ilmunya kita naik perahu sudah tahu, apalagi kalau kita kembali at-tariqatu kal bahr. Tariqah itu bagaikan lautan. Mengapa bagaikan lautan? Yang mengantar kita kenal kepada Allah dengan melalui jalur tariqah. Baru kita tahu begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu. Itu diantaranya. Nanti kita akan ketemu buahnya daripada tarekah adalah mutiara yang luar biasa, adalah hakikat. Apa maksudnya hakikat? Kita menemukan mutiara al-akhlaq wal adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami dalam suratul Fatihah dan kita memahami apa yang ada kandungan dalam suratul Fatihah, sangat luar biasa. Apalagi di dalam mesti kita berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat, entah itu wajib entah itu sunnah, berapa kali kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu di makam baginda Nabi itu dengan hadis yang cukup kuat. Dalam kitab Sa'adatul Darain ada satu malaikah yang selalu menerima selawatnya umatnya baginda Nabi SAW, dan selalu malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sholata fulan bin fulan ya Rasulullah, bapaknya di bawah. Itu hebatnya. Berapa kali setiap hari kita berhubungan dengan Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semakin kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada baginda Nabi SAW yang menuntun kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal benar, malu rasanya. Insya Allah dunia ini aman. Mau ramenya politik, mau ramenya apa, terserah. Nanti 2024 umpamanya, tapi karena kita takutnya kepada Allah, malu kepada Allah, malu sama Rasulullah SAW, kita tidak mudah menjadi bangsa atau menjadi umat yang terpengaruh oleh hoax dan sebagainya. Tidak mudah kita dipecah belah. Indonesia adalah tetap Indonesia, tidak ada Indonesia dua. Merah putih hanya satu, tidak ada merah putih. Maka dari itu, mari kita memperbanyak pendekatan-pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.